Bab 85. Dan sekarang mereka sudah berada di Pulau Baldipes. Kalau ditanya kenapa bisa ada di Baldipes, jawabannya tepat sekali. Ini hadiah dari Indra untuk Alana. Meskipun ia berusaha move on dari Alana, tak dapat disangkali ia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Alana. Meskipun ia juga tidak mengharap untuk berebut Alana dari Saka. Gimana sayang, bagus kan private villa yang aku sewa? Tanya Indra kepada Alana sambil merangkul bahu Alana. Yap, tepat sekali. Ini bukan liburan untuk Alana dan Saka, tapi juga bukan liburan berdua Indra dan Alana seorang. Mana boleh Mister Posesif Saka mengizinkan istrinya hanya berduaan dengan Indra liburan ke Pulau Maldives. Bisa ada cara bunuh-bunuhan kalau itu sampai terjadi. Bahkan sendari tadi saja, Saka hanya manyun. Ia kesal bisa-bisanya Indra memberi hadiah macam begini. Kalau Saka nggak ikut, bisa-bisa Alana dimonopoli oleh Indra. Karena baik Genta, Alen, dan Sa juga diajak. Wah, anak-anaknya bisa lebih dekat sama Indra dibandingkan dengan dirinya. Sayang, rajuk manja Saka kepada Alana yang tak habis-habisnya kagum melihat pemandangan yang terpapar indah di sana. Kenapa sih Bi? Tanya Alana lagi. Bukannya tidak tahu kalau Saka lagi dalam mode merajuk manja. Mungkin hadiah yang diberikan oleh Indra tidak lebih mahal dari cincin berlian yang diberikannya. Tapi Alana sangat terkesan dengan acara birthday party yang disusun sangat apik oleh Indra di pulau ini nantinya. Bukan saja hanya dirinya sendiri, tapi juga melibatkan seluruh orang yang Alana sayangi. Bayangkan Indra mengajak seluruh keluarganya untuk liburan di private villa Maldives. Bukan hanya Saka sekeluarga, Ayah Langit dan Ibu Irsana, Mama Lina, bahkan papanya Indra pun ikut-ikutan. Jangan lupa dengan trio Kwek-Kwek, Rangga, Leo, dan Alex. Belum asistennya, ART juga baby sister. Wah, dasar OKB menjengkelkan. Hahaha, apaan sih Bi? Kamu cemburu? Tanya Alana dengan nada manja. Ia tahu Saka cemburu, padahal Saka juga tahu kalau dirinya hanya menyayangi Saka, mencintai sepenuh hati. Kamu kan tahu kakak kakak gadunganmu itu mencintai kamu, rajuk Saka lagi. Tapi aku hanya cinta sama kamu, kata Alana sambil mencolek rahang suaminya yang mengeras karena rayuan Alana. Saka nggak bisa mengenteramkan bagian bawah tubuhnya saat Alana merayu macam ini. Ia seperti kehilangan pengendalian diri. Sayang, Junio mau keluar, saut Saka dengan suara serak. Tanda libidonya naik mendengar rayuan Alana tadi. Ih, Junio kamu itu gampang banget sih. Hanya diajak komunikasi begitu doang, udah minta dikeluarin. Nakal, kata Alana sambil mencebik dan memukul Junio dengan perlahan. Bukannya tidur, si Junio malah semakin tegak. Selalu begitu. Kayaknya Saka nggak bisa kalau sehari saja puasa. Kalau seandainya Alana sedang halangan, maka Alana harus memuaskan dengan cara-cara Alana yang lain. Untung Alana cinta sama Saka, sehingga sekalipun capek, ia akan selalu menuruti keinginan Saka yang aneh-aneh. Silahkan, kamu yang terlalu nikmat. Rumah Junio itu yang bikin rindu. Aku nggak pernah ingin sama yang lain, cuman sama kamu, rayu Saka lagi, supaya Alana bersedia menuruti keinginannya, meskipun ini masih siang. Gimana kalau Junio dikandangin aja, biar gak gampangan. Lihat belahan dada dikit aja udah kayak gitu, kata Alana sambil menarik napasnya. Ia kesal dengan Saka. Hanya sama kamu, cuman kamu yang bisa buat dia keras. Lain wanita mah dia ogah, gombal. Sumpah sayang, mau ya main kuda-kudaan.
kamu yang jadi jokinya, rayu Saka lagi sambil menempelkan tubuhnya kepada Alana sehingga mereka benar-benar tak berjarak. Bahkan sekarang Saka sudah menciumi dan membelai lengan Alana yang polos karena ia memakai dress bertali kecil yang dipakai dengan outer cardigan di luarnya. Dan saat mereka hanya berduaan seperti ini, tangan Saka yang usil sudah melepaskan cardigan di tubuh istrinya sehingga Alana hanya mengenakan dress putih tipis, kontras dengan dalaman merah yang ia pakai. Capek kalau aku yang jadi joki, kata Alana menolak untuk memimpin pertempuran. You look so sexy when you are not tough honey. Bujuk Saka lagi. Meskipun Alana sudah berbuntut 3, masalah tubuh Alana sangat luar biasa. Dadanya yang menyembul besar, perutnya yang ramping. Intinya tubuhnya seakan menolak menjadi tua. Dan tanpa riasan sekalipun wajah Alana itu masih kayak ABG. Itu yang membuat Saka sering ingin menyembunyikan istrinya yang cantik tapi tomboy itu. Ngerayu, sentak Alana tanpa bisa menyembunyikan kegirangan di dirinya mendengar pujian dari suaminya. Mau ya, mumpung anak-anak lagi sama baby sister dan ibu serta mama, kata Saka lagi. Alana tidak menjawab, ia hanya pasrah saat dressnya diturunkan sehingga otomatis yang berwarna merah segar tertampang nyata. Dan saat semuanya terlepas, membuat Saka semakin melotot dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meremas atau sekadar membelainya. Bukan sekali ini, Saka menjadi hype saat melihat Alana dalam posisi tanpa sehelai benang. Seakan prosesi macam ini nggak akan pernah membuat Saka menjadi bosan, walau sudah dilakukan berkali-kali, bahkan berapa kali dalam satu hari. Erangan panas dari keduanya seakan tidak pernah bosan mereka lontarkan. Bahkan suasana kamar yang tadinya dingin berubah menjadi panas membara saat mereka menyatukan tubuh mereka. Kepuasan yang sudah mereka capai berkali-kali pun tidak pernah membuat mereka menghentikan aktivitasnya. Pokoknya sampai salah satunya menjadi lemas tak berdaya, barulah akan berhenti. Dan sudah dapat dipastikan kalau Alana lah yang bakalan kalah. Walau pada awal mulanya ia menjadi joki dan memimpin pertempuran itu, Saka tidak akan pernah kehilangan energi kalau untuk masalah memuaskan Junio, apalagi berhubungan dengan istrinya Alana. Ia seakan tak pernah puas untuk membuat Alana mendesah, menggerangkan bahkan menjeritkan namanya saat Saka gemas dan bermain sedikit kasar dengan Alana. Ngantuk, cicit Alana dengan nada manja. Saka menyukai saat Alana seperti ini, manja dan pasrah. Mau peluk sambil tidur? Tanya Saka sambil menarik Alana untuk lebih mendekap wajah Alana di dadanya yang terlanjang. Tubuh Alana yang masih polos membuat dadanya yang kenyal dan besar menempel ketat di otot perut Saka. Sebenarnya dengan posisi yang seperti ini bisa membuat Junio kembali bangkit meminta jatah. Tapi Saka sadar Alananya sudah kelelahan. Kalau ia masih saja meminta, bisa saja Alana pingsan. Junio kamu berdiri lagi, kata Alana sambil memejamkan matanya. Ia merasakan pergerakan Junio karena dadanya yang menempel ketat di perut Saka. Emang kamu mau kasih dia makan lagi? Belas Saka sambil mengecupi rambut Alana yang ada di pelukannya. Ngarang, sentak Alana sambil mencabut bulu dada Saka yang melambai di dekatnya, membuat Saka menjerit kesakitan karena ulah nakal Alana. Lala, geram Saka dengan suara berat menahan rasa. Hahaha, sorry, sahut Alana sambil tertawa dan membuat tanda damai di tangannya. Pertanda ia tidak mau memperpanjang urusannya dengan Saka dan ingin segera tidur siang, supaya bangun sore ini ia bisa menikmati jalan-jalan di pantai bersama keluarganya. Indra hanya mengetuk-ketuk meja prakteknya dengan pen yang ia bawa.
Ia terngiang dengan perkataan Alana tadi pagi di mobil sesudah Brecky. Flashback. Kak, belajarlah membuka hatimu pada gadis lain. Menjauhlah dari sumber masalahmu. Obat sakit hati yang terbaik adalah dengan menemukan pengganti. Perkataan Alana itu terulang seperti kaset rusak di pikirannya. Membuat hati menemukan pengganti. Ah, seandainya ini semudah itu, aku nggak bakal kayak orang gila macam ini. Menolong Indra Monolog Indra sambil memikirkan perkataan Alana yang memenuhi otaknya yang berputar kayak hardware komputer. Tok tok tok, masuk, kata Indra. Ia tahu itu pasti perawat yang berjaga di depan ruangannya. Ia sudah tidak memeriksa pasien. Siang ini ia tugasnya di balik meja, mengurus perkembangan rumah sakit yang sudah benar-benar diwariskan padanya. Dok, ada Dokter Rangga. Info dari perawat yang berjaga di depan. Indra memang menantikan kedatangan sahabatnya si Rangga. Kayaknya sudah lama Indra dan Rangga jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Si Rangga dan Kalandra lagi membangun chemistry dibantu oleh Saka dan Alana. Jadi selain praktek di rumah sakit mengurus kliniknya, Rangga juga sibuk mengurus Kalandra supaya Andra dekat dengannya. Iya, suruh masuk, kata Indra dengan dingin dan berwibawa. Indra, ada apa kamu mencariku? Tanya Rangga dengan to the point. Tanpa tadeng aling-aling, Rangga sudah biasa untuk melakukan segala sesuatu dengan belak-belakan dan apa adanya. Sudah lama aja kita nggak ketemu, basa-basi Indra. Bohong banget, decih Rangga dengan segera. Ia sudah tahu apa yang bakalan Indra utarin, gak akan jauh-jauh dari masalah Alana. Kamu tahu banget, umpat Indra dengan segera mendengar hinaan sahabatnya itu. Alana kan pasti gak jauh-jauh dari itu, tebak Rangga dengan yakin. Tadi pagi Alana berbicara berdua denganku, jelas Indra sambil matanya menerawang jauh. Ia membayangkan kecantikan Alana saat tadi pagi mengajaknya bicara. Gila, kemajuan. Emang singanya kemana? Tanya Rangga dengan tatapan heran. Ia heran karena kenapa Saka tidak ada untuk menghalang-halangi. Biasanya kan Saka menolak kalau Alana dan Indra hanya berduaan. Gak tahu juga aku, Saka kan paling takut sama Lana. Jadi ya, mungkin Lana minta izin sama Saka untuk bisa bicara berdua denganku. Tapi aku juga yakin kalau ia ada di sekitaran mobilku dengan membawa pistol kalau aku memeluk Alana. Saka pasti udah nembak aku dan beralasan padahal Alana kalau nggak sengaja. Hup, sahut Indra dengan wajah lelah. Bukan lelah dengan penantian cintanya sama Alana, tapi lelah ditolak oleh Alana. Hahaha, gitu kamu tahu kalau suaminya posesif. Sudah lelah mengejar, tanya Rangga dengan gaya menjengkelkan bagi Indra. Alana minta aku mencari pengganti dirinya. Ia minta aku jangan menyakiti diriku lagi. Ia minta aku menjauh. Tapi aku juga sudah jelasin kalau aku nggak bisa jauh darinya. Jauh darinya membuat aku sakit dan terlebih sakit. Masih baik kalau aku masih bisa melihat dia dari dekat. Aku masih rela, gilanya. Enggak aku rela kalau dia mau menduakan aku. Segitu cintanya aku sama dia, kata Indra sambil mengacak-acak rambutnya dengan frustasi. Sedangkan Rangga hanya bisa memandang temannya dengan raut kasihan. Indra dan Saka adalah orang-orang yang sudah terjerat dengan cinta Alana dengan begitu dalam. Sebenarnya ia juga dengar dari Leo kalau Alana itu benar-benar banyak penggemarnya. Bahkan katanya Alana juga sudah pernah memiliki suami sebelum dengan Saka, walau akhirnya berpisah. Kamu gila. Kamu mungkin mau jadi pria kedua bagi Alana. Tapi pernyataannya apakah Alana mau? Apakah Saka rela?
Jangan gila gitu, bentak Rangga berusaha menyadarkan sahabatnya yang sudah tergila-gila. Adik aku mungkin terobsesi, tanya Indra dengan lirih. Obat mujarab untuk melupakan Alana adalah mencari pengganti, nasihat Rangga lagi. Alana juga bilang yang sama, jawab Indra sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan bertumpu pada meja. So, apalagi? Rangga bertanya sambil mengadikan bahunya. Kalau semudah itu, aku nggak akan manggil kamu, decih Indra. Aku bukan dokter, ahli jiwa. Aku ahli penyakit dalam. Kilah Rangga lagi. Apa yang dikatakannya benar. Setiap dokter mau mendalami suatu major, ia harus belajar lagi dan menempuh pendidikan lebih lama. Rangga kan nggak di bagian kejiwaan. Dia mendalami tentang penyakit dalam. Sialan, kamu pikir aku sakit jiwa? Tanya Indra dengan sewot. Ya begitulah kategorinya. Sakit jiwa karena cinta. Hahaha, tawa Rangga membahana. Rupanya ia sangat bahagia bisa menjatuhkan sahabatnya itu. Sebenarnya bukan sekali ini saja Rangga menasihati Indra. Ia sering melakukannya, tapi dasar temannya aja tuh yang gak mau move on. Sialan, ngomong sama kamu malah bikin aku jadi tambah emosi, seru Indra sambil menyandarkan diri ke kursinya yang empuk dan nyaman. Oke, maafkan aku. Aku cuman kesel sama kamu. Bukankah aku sudah sering bilang untuk melupakan kisahmu dengan Alana? Dia wanita baik-baik. Dia nggak akan mungkin mau sama kamu. Jelas Rangga lagi. Ia bosan berbicara halus. Indra harus ditegasin. Iya, aku tahu, kata Indra lagi depan lirih. Apa papa kamu sudah bosan untuk jodohin kamu dengan anak temannya? Tanya Rangga dengan heran. Kayaknya sudah lama Indra tidak disuruh kencan buta. Hahaha, aku melakukan beberapa persetujuan dengan papa. Aku juga ingin Mama Lina jadi mama aku enggak? Kata Indra sambil tertawa terbahak-bahak mengingat apa yang ia lakukan terhadap papanya. Ia membuat Papa Indra mikir-mikir kalau mau menjodoh-jodohkannya dengan anak temannya. Bentar deh, maksud kamu apa? Tanya Rangga dengan nada segera. Ia nggak ngerti dengan apa yang dimaksud oleh Indra. Jadi gini, aku bilang sama Papa. Kalau Papa mau menjodohkan aku dengan anak-anak temannya yang membosankan itu, aku terima dan aku juga mau. Tapi aku juga ada syaratnya. Syaratnya adalah papa aku juga harus mau dijodohin sama Mama Lina. Sehingga Mama Lina jadi mama aku. Gitu, jelas Indra sambil tertawa lagi. Lalu, papa kamu mau menerima persyaratan kamu itu? Tanya Rangga dengan raut heran. Indra ini akalnya bulus banget. Rangga aja nggak pernah berpikir untuk melakukan seperti yang Indra buat. Hahaha, nah inilah lucunya. Papa aku bilang gini, Indra, kita itu nggak bisa dipaksa. Lah, dia bilang gitu sama aku. Tapi dia sendiri mau maksain aku jatuh cinta dan menikah dengan jodoh yang ia pilihkan. Kan aneh, tawa Indra membahana lagi. Saat ia mengingat ekspresi dan tanggapan papanya yang congol saat itu, Rangga juga tertawa saat itu. Kamu itu emang aneh. Kamu emang ular kudut. Licik, lanjut Rangga lagi. Aku bakal menikah dengan gadis yang aku cintai dan mencintai aku. Itu yang aku mau. Seandainya Alana. Sudah, jangan ngomong tentang Alana lagi. Kapan kamu bisa move on kalau di otakmu itu isinya cuman Alana? Potong Rangga sebal. Seandainya Alana ada kembarannya, racau Indra lagi. Dasar kutu kupret, kamu harus nunggu sejadi gede. Karena saya itu mirip Alana. Tapi mungkin saat kamu nikah sama halangan kamu adalah Saka dan Alana. Dan mereka akan jadi mertua.
Dasar gila, kamu pikir aku pedofil? Indra melempar pen yang ia pakai ke kepala Rangga yang terbahak-bahak memikirkan idenya yang absurd. Saka terlalu kesal hari ini. Di kantor ia hanya diam dan melamun menerawang jauh. Moodnya jungkir balik saat Alana meminta izin untuk berbicara dari hati ke hati dengan Indra. Walau ya akhirnya emang tidak ada tindakan yang melebihi apa yang diprediksi oleh Saka. Tapi tetap saja Saka nggak suka. Baginya Indra itu nggak bisa dibaikin. Indra harus dikasih ketegasan. Tapi Alana tidak mau mematahkan hati Indra dengan kasar. Ia sudah menolak Indra dan Saka juga tahu, tapi Alana melakukannya dengan halus. Saka maunya Indra itu nyadar Alana adalah miliknya dan ia nggak mau kalau Indra mengganggu miliknya. Ia nggak rela. Saka lagi memutar otak apa yang harus dilakukannya dengan Indra. Ia memiliki ide. Jangan lupa kalau Saka itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia bisa menilai lebih dalam kalau Indra itu masih sangat mencintai Alana. Untuk itu, Saka harus menemukan jodoh untuk Indra. Dengar-dengar kalau Indra itu dijodoh-jodohkan oleh anak teman papanya. Tapi kok perkembangannya mandek kayak gini ya? Berarti ada yang salah dengan perjodohan itu. Ia harus bisa mengetahui dan menyelidiki semuanya. Saat ini ia dibantu oleh Alex dan Pram karena Leo sedang menyusun acara pernikahannya bersama calon istrinya. Aku akan ke tempat Papa Indra. Aku mesti cari tahu sendiri apa yang terjadi. Biar Alex dan Pram yang akan mengurus kantor. Gumam Saka lirih sambil mengambil jasnya. Ia keluar dari kantor dan meminta Lita sebagai sekretaris yang ada di kantornya untuk mengubah jadwalnya hari ini menjadi besok pagi. Karena ia tidak akan balik ke kantor. Saat mobil Saka sampai di kantor Papa Indra, Saka langsung bergegas menemui Papa Indra. Ia nggak sabar menantikan apa yang ingin dibicarakan Papa Indra seperti saat Saka menelponnya meminta waktunya. Siang Om, sapa Saka sembari menjabat tangan Papa Indra yang tampak segar di balik kursi kebesarannya. Hai Ren, gimana kabar keluarga dan anak-anak? Tanya Papa Indra dengan binar di matanya. Baik Om, anak-anak juga sehat. Jelas Saka dengan raut bahagia. Syukurlah, Om iri sama kamu. Om juga ingin meminang cucu dari Indra. Tapi ya kamu tahu sendiri kalau ia masih belum mau menikah, kata Papa Indra dengan nada sendu. Matanya meredup sedih karena memikirkan anak semata wayangnya. Maaf Om, itu juga yang mau Rendra katakan. Indra itu katanya dulu Om jodohkan dengan anak sahabatnya Om. Tapi kenapa kok nggak jadi? Tanya Saka dengan nada menyelidik. Papa Indra hanya menghela napasnya sebelum kemudian ia berkata, iya, Om berniat menjodohkan dengan anak teman Om. Tapi Indra menolak dan mengancam Om. Ia nggak mau dijodohkan. Kalau Om masih memaksa Indra untuk dijodoh-jodohkan dengan anak sahabat Om, maka Indra juga akan memaksa Om untuk menikah lagi dengan calon mama pilihannya, yaitu mama mertua kamu, yaitu Mama Lina. Itu yang menjadi ketidakenakan Om. Om nggak enak kalau harus melibatkan mama mertua kamu. Jelas Papa Indra dengan raut wajah tidak enak dengan Saka karena ini menyangkut mama mertuanya. Hah? Hanya satu kata itu yang bisa Saka keluarkan, mengingat kelicikan Indra. Jadi Indra tidak mau dijodohkan, kalau papanya juga tidak mau dijodohkan. Sepertinya Indra harus dikerjain nih. Om suka sama mama mertua saya, tanya Saka dengan senyum yang dikulum. Ia mengerti meski Mama Lina atau Evalina Sanjaya itu sudah berumur tapi kecantikannya mirip Alana. Walau sudah tua, kadang ia hanya dianggap kakak tertua Alana ketimbang ibunya Alana.
Gini loh Rendra, Om sudah tua. Om gak enak Indra banyak menyusahkan keluarga kamu, terutama mama mertua kamu. Om juga heran Indra itu kalau sama mama mertua kamu itu bisa nurut. Begitu ya. Ya, Om juga maklum, mungkin karena Indra kehilangan sosok ibu dari kecil. Jadi ya ingin dianggap sebagai anak oleh mama mertua kamu itu. Analisa Papa Indra tidak sepenuhnya benar. Mungkin Papa Indra nggak tahu kalau Indra itu menyukai istrinya. Jadi memanfaatkan Mama Lina sebagai batu loncatan. Saka memutar otaknya dengan keras. Ia harus bisa memberi pelajaran kepada Indra, tapi tidak menyakiti para tetua. Om, kita harus bisa menggertak Indra nih. Kita harus bikin skenario. Makanya Om harus bisa kerjasama dengan saya, kata Saka sambil memberikan senyuman depil ala Saka kepada Papa Indra. Maksudnya apa nih Rendra? Tanya Papa Indra dengan heran. Hai. Pokoknya Om harus mengikuti perintah saya. Masalah yang lain biar saya yang atur. Pokoknya Om nurut sama saya. Saya akan buat Indra bisa menikah dan memberi cucu buat Om, kata Saka dengan senyumannya yang tambah merekah. Kemudian Saka menceritakan secara detail skenario drama yang harus Papa Indra lakoni. Awalnya Papa Indra nggak setuju, ia takut menyinggung dan menyakiti beberapa pihak. Karena itu kan juga melibatkan Mama Alana alias Mama mertua Saka. Tapi setelah diyakinkan oleh Saka, Papa Indra nurut juga. Atau jangan-jangan Papa Indra naksir juga sama Mama Alana. Ya sudah Om, manut sama aku, kata Papa Indra pasrah. Sejujurnya ia ingin sekali bisa meminang cucu dari Indra. Tapi karena anaknya yang deblek itu gak mau nikah, lah dapat cucu kandung dari mana coba? Emang cucu bisa dibikin pakai adonan tepung roti sama telur. Siap Om, nanti detailnya kita rapatkan lagi ya sama seluruh pemain. Ingat ya Om, rencana ini jangan sampai bocor, kata Saka sambil beranjak dari tempat duduknya. Setelah menjabat tangan Papa Indra, Saka bahagia. Ia menemukan celah yang bisa membuat Indra kalang kabut saat rencana itu dijalankan. Dan tampaknya Papa Indra pun tidak keberatan untuk sementara bersanding dengan Mama Lina. Jadi urusannya beres. Ia bisa dengan segera menyelesaikan Indra agar tidak mengganggu istrinya lagi. Siang ini kayaknya Saka sudah malas kalau harus balik ke kantor. Ia ingin mengajak Alana untuk week-week bersama. Tapi kalau di rumah ia malas karena pasti akan banyak yang akan mengganggunya. Jadi ia ingin menjebak Alana untuk datang ke apartemennya saja. Jadi ia bisa mengerjain Alana di sana. Tapi Saka juga tahu kalau dirinya yang menelpon, Alana pasti akan curiga. Maka ia akan memakai sekretarisnya yang di kantor, Silita, untuk menelepon Alana dan menyuruh Alana untuk datang ke apartemennya yang ada di Sudirman, Jakarta Pusat, dan menyuruh supir kantor yang akan mengantarkannya ke apartemen, sehingga nanti pulangnya Alana bisa bareng dirinya. Saka langsung mendial nomor telepon kantor agar Lita bisa segera melakukan apa yang ia inginkan. Dan tak berapa lama kemudian, Lita sudah mengabarkan kalau Alana sudah ia beritahu. Dan supir yang standby di rumah sudah Lita kabarin juga untuk segera mengantar Alana ke apartemennya. Jarak rumah ke apartemennya tidak jauh, jadi ia bisa pastikan Alana akan datang tepat waktu. Ada baiknya Saka bergegas supaya ia bisa memberi kejutan kepada Alana. Saka nggak sabar. Salah, yang benar adalah Junio nggak sabar ketemu Alana. Hanya mikir begitu saja, tubuh Saka sudah memanas.